lagi dengan aku Vio, dan hari ini aku bakal melanjutin ngedongengin tentang drama Snowdrop nih teman-teman. Dan benar banget ini merupakan episode terakhir teman-teman. Kayak sedih banget ya sih. Dan ini aku bakal nge-recap dari episode 14 sampai 16. Dan buat teman-teman mungkin yang udah nonton, iya kita sama ya, kita selesai nonton itu kita menghabiskan 3 jam lagi untuk meratapi nasib. Iya, sama kita. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai yuk. Mulai dengan episode 14 di mana Suho itu mengetahui kalau Gangmu itu mengkhianati mereka. Nah, di sini itu mereka sempat adu mulut nih, kayak tega-teganya lu khianatin gue dan bla 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 gitulah. Tapi akhirnya Suho dan Gangmu tuh kayak mereka nenangin diri dan sama-sama ngomong kayak ya nggak akan ada habisnya sih sebenarnya bahasan ini gitu. Jadi mereka tetap sama-sama mempunyai misi dan tujuan yang sama, yaitu menyelamatkan semua orang yang ada di asrama itu, teman-teman. Berikutnya, di sisi lain, Nam Tae-il mau meledakkan asrama dan menuduh pihak utara yang meledakkan asrama tersebut, teman-teman. Kemudian Suho juga memang dapat perintah sih untuk meledakkan diri dari pihak utara. Dan ini jahat banget sih, kayak sebenarnya yang dari apa ya, perintah dari utara itu dua-duanya itu relate sama si Suho. Yang mana yang bapaknya itu adalah bapak angkatnya, dan si Im Suryong itu sebenarnya ibu kandung dari Suho, dan mereka sama-sama menyuruh Suho untuk membunuh diri. Kayak nggak ngerti lagi deh udah pokoknya ya. Nah, di sisi lain Suho itu ngobrol nih sama Yongro, dan dia bilang itu kalau cita-citanya itu pengen jadi musisi dan pengen nyanyiin orang yang dia cintai. Kayak oh my god, please banget pidinim yang ada di Korea itu kan banyak ya, please banget casting Yongro dan Suho di satu drama lagi gitu loh, di satu drama di mana mereka dapat banyak scene romance gitu, nggak kayak di sini kayak yang nonton tuh nyesek gitu loh. Nah, lanjut lagi. Di sisi lain, di TV itu memberitakan kalau kondisi Er Chang-soo itu semakin kritis, padahal aslinya itu sebenarnya Er Chang-soo itu udah siuman. Dan misi dari Dr. Kang untuk mengambil uang dari istrinya si Pak An itu berhasil dengan menggunakan embel-embel investasi nih teman-teman. Terus Bun Ok itu menguping pembicaraan dan menginfokan ke kepala An kalau si Dr. Kang itu mata-mata dari utara, tapi untungnya ya walkie-talkie-nya itu lowbat. Jadi dia belum selesai ngomong kayak mati gitu loh, kayak gitu. Nah, di sisi lain lagi, yang mana tadinya Dr. Kang itu marah dengan Hana karena dia udah mengkhianati lah kesannya, tapi Hana itu malah menyelamatkan Dr. Kang dan berhasil membawa Dr. Kang kabur. Kembali lagi ke asrama nih teman-teman. Nah, di sini itu Bun Ok itu infoin ke anaknya Kak Kim kalau misalnya di asrama itu ada anaknya kepala keamanan, yang mana itu adalah Yongro. Dan kemudian anak Pak Kim ya, seperti biasa kalau nggak buat owner tuh kayak ada yang kurang gitu loh. Jadinya cuk dia datang nyamperin semua mahasiswa dan dia bilang Yongro itu penyebab kejadian ini, papanya itu yang nyebabin ini semua. Jadi kayak semua orang tuh kayak oh my god, merasa terkhianati dengan keberadaan Yongro di sana gitu loh teman-teman. Dan semua ya secara brutal itu mengasingkan si Yongro, dan kayak bahkan itu Herong itu nggak ngizinin Yongro itu masuk ke kamarnya. Kayak oh my god, dibandingin sama kayak kebersamaan mereka sebelumnya, terus tiba-tiba Yongro kayak jangan masuk ke kamar kami lagi ya, kayak wah gitu, kayak sedih banget sih ini sebenarnya. Nah, setelah kejadian di asrama itu, si Yongro itu langsung lari karena dia merasa apa ya, dia juga satu sisi merasa bersalah, tapi dia juga merasa terkhianati dan dia sedih. Dan di sini Suho mengejarnya teman-teman, kayak dia datang buat meluk Yongro, kayak oh my god gitu, kayak apa ya, nggak nenangin tanpa perlu kata-kata. Jadi kayak cuma peluk aja gitu, udah selesai, kayak tenang gitu kan. Yang nonton juga ikut tenang gitu kan, tapi kayak tetap deg-degan sama endingnya ya. Tetap gak berubah itu mah ya, tapi kayak yang ya udahlah gitu. Nah, kemudian di sisi lain Pak An itu mau menangkap Nam Tae-il nih teman-teman dengan mengancam keberadaan Dr. Kang.
kayak si Pak An ini tahu kalau misalnya si Nam Tae-il dan Dokter Kang itu yang mana dia adalah udah ketahuan mata-mata dari Korea Utara selingkuh teman-teman. Jadi kayak di sini Pak An merasa dia udah punya kartunya Nam Tae-il dan dia mulai bertindak semena-mena gitulah. Lanjut, di sisi lain Gyeok-chan itu masih terikat teman-teman, dan dia terikat barengan sama Bu Ok, yang mana Bu Ok itu adalah ibu kandung dari Gyeok-chan. Itu kayak loh gitu kan, kayak loh, ternyata banyak teori teman-teman di Twitter itu benar ya teman-teman. Nih udah bener, memang dah paling keren dah, lupa deh ya ngalahin scriptwriter pada tapi mantap. Kemudian Changsu juga menyempatkan maksudnya ada kesempatan di mana Changsu dan Yongro itu bisa telepon satu sama lain, dan di sini lagi-lagi Changsu menjanjikan untuk menyelamatkan semua orang yang ada di asrama itu teman-teman. Tapi untuk lebih memastikan lagi, Yongro itu memastikan ke Changsu kalau dia itu harus semobil sama Suho. Jadi Suho itu nggak terbuang lagi gitu loh. Kok terbuang gimana ya, terasingkan lagi, terjahati lagi gitu loh teman-teman. Jadi di sini Yongro itu pengen menjaga Suho juga, tapi di satu sisi juga Suho yang kayak gimana ya, aduh takut juga gitu loh. Lanjut ke episode berikutnya. Nah di sini itu Suryeon itu udah dengan keras menyuruh Gyeok-chan untuk membunuh Suho sesuai rencana. Lagi-lagi Bun Ok menguping teman-teman. Ini kerjaan Bun Ok ini di Snowdrop itu untuk menguping teman-teman. Benar, iya. Nah di sini dia itu menguping obrolan Suho dan Gangmu. Dia meminta bantuan Pak An yang mana membuat dia dan dia itu adalah Bun Ok ya. Nah Bun Ok itu meminta bantuan Pak An untuk menyelamatkan diri dia gitu si Bun Ok ini. Tapi kan Pak An lagi sibuk ya sama uang yang hilang itu ya. Jadi kayak dia makin kesel dan dia bilang ke Bun Ok, lu mendingan diem di sana dibanding gue langsung abisin gitu loh. Kayak udah lu ikutin aja, jangan buat gue makin mumet gitu loh, banyak kerjaan gue gitu loh. Nah kemudian lanjut berikutnya, Ibu Pi itu ternyata seperti yang udah banyak teman-teman berkonklusi ya. Nah Ibu Pi itu sebenarnya teman dari kakaknya si Bun Ok teman-teman, dan di sini dia itu menceritakan kalau pokoknya si abangnya, kakaknya dari Bun Ok ini itu tuh disiksa Pak An untuk mengaku dia sebagai mata-mata Korea Utara, padahal tidak benar adanya. Nah lanjut berikutnya, Changsu itu muncul di markas dan menuntut semuanya atas persekongkolan teman-teman, mulai dari Pak An, mulai dari Nam Tae-il, semua yang ada di sana. Tapi tiba-tiba ya teman-teman, istri-istri si Changsu, Nam Tae-il, Pak An itu semua langsung datang tuh. Datang, makinlah rusuh, makinlah ribut tuh kan, perdebatan yang tidak ada habisnya gitu loh, karena mereka saling nunjuk lu yang salah. Tapi tiba-tiba bunyi tuh telepon, Hanisah, dokter Kang, my love gitu kan, tiba-tiba Hani, dan itu membuktikan kalau si Nam Tae-il itu emang selingkuh sama si Dokter Kang, yang mana Dokter Kang adalah mata-mata Korea Utara. Dan ditambah lagi Hana yang mengeluarkan foto mesra dari Dokter Kang dan Nam Tae-il. Nam Tae-il, iya benar, Nam Tae-il. Aduh, lidah saya berbelit-belit ya ngomongnya. Nah dikeluarkanlah tuh gambar tuh, diam semuanya, nangis istrinya Nam Tae-il kayak tega-teganya lu selingkuh, gua udah percaya gitu loh kan. Selesai. Nah di sisi lain Suho itu mengajak Changsu untuk bekerja sama, namun semuanya mental, nggak masuk gitu loh. Nah mata-mata Korea Utara yang belum diketahui selama ini, yang banyak mengira itu adalah si Yongja, tapi ini ada ternyata Pak Kim teman-teman. Pak Kim, iya benar, Pak Kim yang anaknya tukang buat masalah itu, iya benar banget. Nah kemudian ini ada scene romance tipis-tipis lagi nih. Yongro itu memberikan show pemberian kakaknya untuk Suho. Nah tapi dia itu menolak dan dia bilang kalau mereka udah nggak bisa bertemu lagi, dan ini adalah pertemuan terakhir. Kayak oh my god, ini ada episode 15 tapi tidak terlihat sisi-sisi terang
kemudian Pak Kim itu berusaha membunuh Suho dan teman-teman utara lainnya. Lanjut ke episode terakhir teman-teman. Nah ini nih, kita di episode ini sangat diuji mental kita ya teman-teman. Harus kuat, ya benar, harus banget kuat. Nah dari pihak Korea Utara itu, mereka itu mau kabur. Korea Utara yang dimaksud adalah Suho, Gyeokchan, sama Eunchul ya teman-teman. Nah mereka tuh mau kabur tanpa pengetahuan siapapun melalui jendela toilet teman-teman. Dan Hana dan Gal adalah wartawan yang sebelumnya ya teman-teman, mengancam untuk menyiarkan kejahatan ini semua. Mahasiswa berusaha membuat spanduk untuk mengumumkan semua skema pemilu ini yang mengakibatkan sampai adanya penyanderaan ini teman-teman. Dan di sini bisa dilihat kalau mahasiswa itu sebenarnya ngerti ini semua itu karena ada pihak-pihak tertentu aja nih, jadinya ada masalah yang mengakibatkan antara utara dan selatan gitu teman-teman. Lanjut, di sini ada dimana si kepalaan berusaha untuk mengejar Hana dan wartawan Gal ya teman-teman. Di sini aduh, ini adalah satu peran yang menurut saya cukup powerful sebenarnya, tapi dia di sini dibunuh sama Pak An. Kayak Pak An ini kayak pengen tak bejek ya. Di sisi lain ada Gyeokchan dan Eunchul yang lagi menunggu kedatangan dari Suho dan Dr. Kang. Nah mereka itu kan berangkatnya beda tuh, karena mukanya Dr. Kang dan Suho itu udah ke-expose, jadi mereka nggak bisa dengan leluasa untuk lewat perbatasan. Nah di sini itu Eunchul dan si Gyeokchan itu udah kayak lagi duduk santai, kayak lagi di nostalgia masa-masa mereka pas di asrama gitu loh. Tapi tiba-tiba tas bunyi Gyeokchan pas di jantungnya. Terus abis itu tas Eunchulnya kena juga, Nah itu ternyata adalah kerjaan dari Pak Kim. Pak Kim kayak di awal tuh kayak yang gue udah respect banget nih sama lu nih ya. Kayak udah gue respect banget nih. Walaupun anak lu tukang buat onar gitu kan, ya sudah gitu kan, oke. Nah kemudian Pak Kim itu mengancam untuk mengetahui keberadaan Suho teman-teman. Dan di sisi lain Pak Presiden itu memberi kekuasaan untuk misi ini tuh kembali ke Namtaeil, karena dia menganggap Changsu itu kerjanya cukup lamban karena ada anaknya di dalamnya. Nah kemudian Pak Kim itu berhasil membekuk Suho dan Dr. Kang. Di sini itu Suho itu berusaha menyadarin Pak Kim kayak, ya apa yang lu harapin dari kerjaan ini, bukannya lu bakalan ngecewain anak lu gitu loh kalau lu ngelakuin ini gitu loh. Kemudian Pak Kim itu berakhir dengan membunuh temannya satu sama lain. Nah di sisi lain Hana itu berusaha ingin menyelamatkan semua sandera-sandera yang ada di asrama itu teman-teman. Dan tengah-tengah mereka lagi mau jalan ke bis yang udah Hana siapin, Bu Ok itu tiba-tiba kabur. Dan di sini Ibu Pi dan Yongro itu berusaha mengejar Bu Ok. Tapi Bu Ok-nya nggak sengaja keinjak ranjau yang udah dipasang oleh tim utara sebelumnya, dan itu mengakibatkan sebuah ledakan yang berakhir Ibu Ok itu tertimpa dan terkena ledakannya. Suho itu menyadari kalau Yongro dan Bu Pi itu nggak ada di barisan, dan dia berusaha masuk ke dalam dan menemukan kalau Yongro dan Bu Pi itu berusaha membangunkan Bu Ok nih teman-teman. Tapi sayangnya ya, yang namanya di film itu timingnya itu memang semuanya selalu pas gitu kan. Nah pas banget polisi dari Korea Selatan itu mereka masuk, dan di sini terjadi baku tembak teman-teman. Nah di saat bersamaan Suho itu meminta Gangmu untuk menyelamatkan Yongro dan Ibu Pi terlebih dahulu. Tapi di sini Gangmu itu ada sedikit keberatan hati, dan karena dia pengen menyelamatin Suho juga sebenarnya. Dia tahu Suho itu nggak bersalah dan Suho itu layak buat lanjut lah, maksudnya untuk hidup lah gitu loh teman-teman. Dan di sini Suho itu sampai manggil Gangmu itu Hyung untuk mereka kabur dengan mobilnya gitu loh teman-teman. Lanjut, nah di sini itu Yongro itu membawa Suho ke lantai 4, tapi itu ya namanya film ya film itu darahnya Suho itu berceceran dan mengarahkan mereka ke lantai 4 teman-teman. Dan di sini itu terjadi scene yang gimana ya, ini undescribable sih ya sebenarnya ya untuk scene ini ya, kayak jahat banget. Sumpah Pidini Snowdrop itu jahat banget. Ini Yongro itu menyaksikan Suho itu ditembak secara brutal dari polisi Korea Selatan teman-teman, di depan matanya sendiri. Dan di sini itu Yongro itu posisinya udah nerima kaset dari si Suho teman-teman. Sampai di sana
Lanjut di sini itu Nam Tae-il, kepala polisian An, terus Chang-soo, mereka juga udah ditetapkan sebagai tersangka. Dan Yong-ro itu pergi ke kafe di mana dia dan Suho pertama kali bertemu, dan di sana dia mendengarkan tape pemberian Suho. Dan episode 16 ini di close dengan kata-kata Yong-ro saranghe, kayak Minatnya masih pengen nangis. Oh my god, itu kejam banget. Pidindim jahat banget, jahat banget. Kayak kenapa kayak kenapa harus begitu endingnya gitu loh. Banyak alternatif ending yang lain yang bisa dipilih gitu loh, kayak jahat banget. Dan bahkan teman-teman kalau kalian nonton behind the scene dari Snowdrop ini, dari si Jung Hae ini juga nggak pengen untuk peran Suho-nya ini mati gitu loh. Dia bahkan sempat bercanda kayak, ya udah ini gue balikin aja kayak biar tembaknya ke tasnya dan Suho bisa hidup. Kayak oh my god, iya itu yang kita pengenin, itu yang kita semua pengenin gitu loh. Aduh, kayak sudah. Nah itu aja teman-teman untuk recap drama Snowdrop hari ini. Dan pastiin kalian komen di bawah ya pendapat kalian mengenai drama ini tuh gimana. Dan pastinya nggak sampai di sini dong untuk video Snowdrop. Aku bakalan lanjutin dan memberikan fact-fact tentang film Snowdrop di video berikutnya. Jadi pastiin kalian like dan subscribe channel Jajang, like dan share video ini kalau kalian suka, dan nyalakan lonceng notifikasinya. See you!